Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Iterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang menarik menurut saya ya. Sebuah pembahasan seperti biasa, into the jungle of Protestantism. Apa ya, tentang apa? Kalau aku cari dulu. Aku udah siapin di mana tadi? Oke. This is kesaksian atau kesalahan kita menguliti soteriologi Protestan yang terlalu percaya diri. Nah, teman-teman, followers, subscribers, members, netizen, apa segala macam yang sempat menonton video ini. Ada satu pola yang terlalu sering kita temui di kalangan Protestan garis keras. Seseorang yang dulu Katolik katanya tidak pernah dengar Injil, lalu diselamatkan, dan sekarang merasa punya hak paten atas kebenaran. Testimoninya berdasarkan pengalaman pribadi, bukannya berdialog dengan tradisi gereja, malah sibuk mendikte keselamatan berdasarkan perasaan dan emosi. Selamat datang di teologi subjektif, di mana pengalaman menjadi dogma dan emosi menjadi kitab suci. Pengalaman bukan teologi. Kita semua suka cerita. Tapi ketika testimoni keselamatan menjadi argumen teologis, kita punya masalah. Keselamatan tidak bisa direduksi menjadi kisah nostalgia religius. Bahkan Paulus yang punya pengalaman luar biasa di jalan ke Damsyik tidak membangun teologinya di atas pengalaman itu saja, melainkan di atas karya salib Kristus dan wahyu yang hidup di dalam gereja. Tapi sayangnya, dalam banyak gereja Protestan, terutama yang Bible Church independen, pengalaman pribadi menjadi norma iman. Dan kalau Anda bekas Katolik yang menjadi Protestan, ceritamu lebih seksi. Konversi balik ke kebenaran malah dicap murtad ke dalam sistem. Protestantisme ini ada warisan pemisahan, ya saudara-saudariku. Protestantisme adalah agama pemecahan. Esensinya itu. Dari awalnya memisahkan diri dari gereja Katolik. Warisan reformasi bukan rekonstruksi kebenaran, tapi dekonstruksi tradisi. Seperti dikatakan Steve Ray, reformasi bukan pemulihan, tapi penyimpangan radikal. Dan benar, semangatnya bukan pro kebenaran, tapi anti Katolik. Ingat, bukan pro kebenaran, tapi anti Katolik. Dua hal yang berbeda sama sekali. Hasilnya, sebuah warisan intelektual yang membanggakan dikotomi-dikotomi palsu. Mari kita beda satu persatu. Poin yang pertama, sola fide itu adalah pemisahan iman dan perbuatan. Diselamatkan hanya oleh iman, katanya begitu. Tapi Yakobus sudah memperingatkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Bahkan Efesus bab 2 yang sering menjadi senjata Protestan justru mengafirmasi bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ayat 10. Ironisnya, Luther menyebut Yakobus sebagai surat jerami karena terlalu Katolik. Kalau saja dia punya keberanian intelektual untuk mengakui bahwa iman sejati pasti melahirkan perbuatan. Poin yang kedua, justifikasi versus sanktifikasi. Ini ada pemisahan artifisial. Dalam logika Protestan, justifikasi adalah satu kali, eksternal, dan tidak menyentuh kodrat batin manusia. Dosa dianggap tertutup oleh salib Kristus, bukan disembuhkan. Dia cuma menutupinya saja, to cover. Katolik mengajarkan bahwa rahmat pengudusan tidak sekedar menutupi dosa, tapi menyembuhkan dan mentransformasi. Jadi istilahnya seperti ini, kamu punya luka, lalu tinggal kamu balut saja luka itu, atau tutup dengan apa? Celana panjang. Kalau luka di betis, ya pakai celana panjang terus. Kamu pikir lukanya sembuh? Tidak. Harus dibersihkan. Bila perlu ada sakit sedikit, kasih obat sehingga sembuh.
Justifikasi bukan hanya deklarasi hukum, tapi transformasi ontologis. Roma bab 6 ayat 22 jelas berkata bahwa buah pembebasan dari dosa adalah sanktifikasi yang menuju hidup kekal. Memisahkan keduanya adalah melepaskan tubuh dari jiwanya. Itulah mayat spiritual Protestan. Kelihatan hidup, tapi tanpa denyut rahmat. Poin yang ketiga, anugerah versus kehendak bebas. Ini adalah warisan fatalisme Calvinis. Total depravity katanya, seolah manusia adalah zombie moral yang tak punya kehendak. Lalu dikatakan hanya elect yang diselamatkan, mereka yang terpilih. Di mana tempat kehendak bebas? Dibuang ke tong sampah doktrin. Katolik mengakui concupiscence, kecenderungan berdosa, tapi tetap menghargai kehendak bebas manusia yang dikuatkan oleh rahmat. Kita bisa memilih Allah karena rahmat memampukan, bukan karena robotik determinasi ilahi. Allah bukan diktator metafisik. Ia Bapa yang mengundang, bukan programmer yang memaksa. Beda kan? Beda. Ya. Subtil tapi berbeda. Poin yang keempat, iman pribadi versus iman komunitas. Dalam banyak denominasi Protestan, hanya personal decision for Christ yang diakui. Keputusan pribadi untuk menerima Yesus. Iman orang tua, iman gereja, atau umat kudus sepanjang masa dibuang. Kata MYN, dibuang ke tempat sampah. Padahal kisah para rasul mencatat berkali-kali baptisan satu rumah, bukan cuma individu. Kita tidak lahir sendirian, dan kita juga tidak diselamatkan sendirian. Gereja adalah komuni iman, persekutuan orang beriman, bukan sekedar klub pribadi dengan Yesus. Gereja bukan penonton, tapi rahim rohani. Baptisan bayi, justru itulah buah iman gereja yang hidup dan berdaya. Ya, dari 4 poin ini ternyata terdapat sektarian mindset sektarian ya, dan yang sama dengan cognitive disorder, ada kelainan kognitif. Mentalitas Protestan yang terus memisah-misahkan ini, iman versus perbuatan, justifikasi versus santifikasi, anugerah versus kehendak bebas, iman pribadi versus komunitas. Saya sudah pernah angkat tentang pola pikir Protestan, logika dasar Protestan, out, ini atau itu. Sementara pola pikir yang lebih komprehensif dari gereja Katolik adalah et, ini dan itu. Jadi pola pikir mentalitas yang memisah-misahkan ini adalah bentuk pemikiran dikotomis, membelah dua, gangguan kognitif rohani. Dan kalau seseorang mulai dengan dulu saya Katolik tetapi sekarang saya lahir baru, maaf, Anda bukan membela Injil. Anda sedang mengulangi cerita lama dari 500 tahun lalu. Membuang tradisi, membelah iman, dan membentuk sekte baru yang merasa paling benar sendiri. So, my friends, ingin memahami keselamatan secara utuh, pegang seluruh kitab suci, bukan hanya potongan favorit. Dengarkan para bapak gereja, bukan selebaran mimbar modern. Hargai tradisi, bukan perasaan. Katolik tidak anti testimoni, ya, tapi keselamatan bukan soal merasa diselamatkan. Keselamatan adalah proses transformasi seumur hidup dalam tubuh mistik Kristus, yaitu gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kalau keselamatan hanya berdasarkan apa yang kamu rasakan hari ini, maka kamu tidak sedang percaya Injil. Kamu sedang percaya mood kamu sendiri. Jadi, jika Anda setuju, saudara-saudariku, silahkan bagikan video ini. Kalau Anda keberatan, mungkin ini saatnya memeriksa kembali iman Anda dan logikanya. Follow for more. Into the jungle of Protestantism.